Selamat pagi, teman-teman dan ibu sekalian. Hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasi proposal skripsi saya, yang berjudul Strategi Pengembangan Objek Wisata Kolam Belanda di Desa Airlow, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Ya, kita langsung saja. Ini adalah abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Strategi pengembangan objek wisata kolam Belanda di Desa Airlow, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pariwisata berperan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam hal perkembangan di suatu daerah. Di Kota Ambon terdapat objek wisata alam kolam Belanda yang berada di Desa Airlow, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Wisata ini sangat potensial untuk dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan objek wisata kolam Belanda dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan objek wisata kolam Belanda dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data yang digunakan ada sumber data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi objek wisata dan pengunjung objek wisata, serta informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah desa dan pengelola objek wisata. Kemudian teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis data deskriptif, yang mana analisis data dapat dilakukan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Data yang sudah diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara deskriptif. Kemudian dengan strategi pengembangan yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata kolam Belanda. Dampak yang paling dirasakan adalah peningkatan pendapatan dan berkurangnya pengangguran. Dengan adanya pengembangan ini, masyarakat sekitar juga akan terus berupaya untuk menjaga wisata alam pantai yang menjadi daya tarik serta mata pencaharian masyarakat. Nah, kata kuncinya yaitu strategi pengembangan, objek wisata, dan kolam Belanda. Nah, di sebelahnya ini ada abstrak dalam bahasa Inggris. Bisa dilihat saja teman-teman. Kita lanjut saja ke yang berikutnya. Ini adalah daftar isi yang terdiri dari abstrak, daftar isi, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar. Bab 1 yaitu ada pendahuluan, latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Nah, yang bab kedua ini tinjauan pustaka, ada kajian teori strategi tentang teori tentang strategi, pengembangan objek wisata, kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan objek wisata. Kemudian adalah penelitian terdahulu dan kerangka pikiran. Nah, yang bab ketiga ini ada metodologi penelitian. Di dalamnya itu pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, ada juga jenis dan sumber data, kemudian populasi dan sampel, kemudian teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Ya, kita lanjut yang berikut, itu ada kata pengantar, bisa dilihat sebagai berikut. Ya, untuk daftar tabelnya itu hanya ada satu, perbandingan penelitian terdahulu, dan daftar gambar ada satu juga, yaitu kerangka pikiran. Kemudian ini pendahulunya itu bab 1 adalah latar belakang. Kemudian pada 1.2 adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu yang pertama bagaimana strategi pengembangan objek wisata kolam Belanda. Kemudian yang kedua, apa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan objek wisata kolam Belanda dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, yang berikut yaitu tujuan penelitian. Nah, yang pertama yaitu mengetahui strategi pengembangan objek wisata kolam Belanda. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan objek wisata kolam Belanda dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, manfaat penelitian sendiri yaitu secara teoritis, secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan dalam bidang ekonomi terkait dengan pengembangan pariwisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian yang praktisnya, secara praktis ini, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan
bagi pihak pemerintah daerah, khususnya pada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam upaya pengembangan kawasan objek wisata. Nah, kemudian sistematik penulisannya itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ini khusus untuk skripsi ya, teman-teman. Tapi dalam proposal ini kita hanya membahas tentang bab 3. Sampai bab 3 maksudnya. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, di dalam tinjauan pustaka ini ada kajian teori-teori. Yang pertama tentang strategi itu sendiri, itu saya ambil menurut Naldi Hendra pada tahun 2012. Kemudian ada Pearson Robinson juga pada tahun 2008. Kemudian ada juga menurut Mulyadi pada tahun 2012. Ya, kemudian ada tentang pengembangan objek wisata. Nah, dalam pengembangan objek wisata ini ada teori-teori yang saya ambil itu dari Najamuddin Ramli pada tahun 2007, kemudian ada juga pengembangan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kemudian ada juga menurut Bakarudin pada tahun 2008. Nah, di dalam ini juga ada teori tentang alasan perlunya pengembangan pariwisata atau objek wisata itu menurut Okayuti tahun 1997. Kemudian ada juga menurut Kodia tahun 96. Kita lanjut lagi. Nah, pada poin berikut yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan objek wisata. Teori yang saya ambil hanya strategic planning process by Brisson tahun 99 dalam Zamuri tahun 2012. Kemudian yang berikut yaitu teori tentang objek wisata alam. Nah, dalam objek wisata alam ini penjelasannya itu hanya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 97 tentang kepariwisataan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan objek wisata atau daya tarik terdiri dari dua bagian, yaitu objek dan daya tarik ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua objek dan daya tarik hasil karya manusia. Iya, kemudian ini juga penjelasan selanjutnya tentang strategi pengembangan pariwisata harus memperhatikan perpaduan secara harmonis antara dua pendekatan utama strategi pengembangan kepariwisataan. Yang pertama itu tentang pengembangan aspek produk wisata, product driven, dan produk wisata terkait dengan penyediaan unsur-unsur penawaran yaitu supply side. Di dalamnya itu ada attraction, amenities, accessibility, kemudian ada ancillary, dan berikutnya itu tentang penelitian terdahulu. Nah, di dalam penelitian terdahulu ini saya ambil 5 penelitian terdahulu itu menurut Sarah Nida, kemudian menurut Franciscus Roy, kemudian ada juga Setiawati dan Karin, kemudian ada Novira, kemudian ada Hari Kandar. Yang berikut yaitu kerangka pikiran, teman-teman dan Ibu juga bisa lihat untuk kerangka pikirannya. Nah, kita masuk kepada bab 3. Dalam bab 3 ini tentang metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian lokasi dan waktu penelitian ini yaitu yang pertama, lokasi penelitian dilakukan di Kolam Belanda, Desa Airlo, Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon. Nah, yang kedua, waktu penelitiannya itu dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan yang dimulai berlangsung pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2023. Kemudian jenis data dan sumber data. Nah, jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Kemudian sumber datanya yaitu ada data primer dan data sekunder. Nah, dalam populasi dan sampel ini, ya, dalam populasi itu saya ada ambil juga teori menurut Sugiono tahun 2015. Kemudian untuk sampelnya itu menurut Sugiono juga tahun 2015. Ada tentang pengelola wisata, pemerintah desa, pengunjung wisata, dan masyarakat. Nah, teknik pengumpulan datanya itu ada beberapa bagian yaitu observasi, studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya itu data analisanya dapat dilakukan sesuai dengan tujuan dan penelitian. Nah, data yang sudah diperoleh
dari penelitian akan dianalisis secara deskriptif. Ya, daftar pustakanya Ibu dan teman-teman bisa lihat. Ada dari Moyadi, ada Ayuti, Bakarudin, Brisson, Departemen Pendidikan Nasional, Kodiat, Maleong, Muhammad Zainuri, ada Pierce Robinson, ada Ramlina Jamudin, kemudian ada Sukadijo RG, Sugiono, dan terakhir ada Winardi. Sekian presentasi proposal skripsi saya di hari ini.